Assalamualaikum. Apa kabar penjelajah samudra di kelas matrikulasi batch 8 Institut Ibu Profesional? Bertemu lagi dengan saya Rima. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang core value Ibu Profesional. Core value Ibu Profesional itu ada 5. Pertama itu belajar, kemudian berkembang, kemudian berkarya, berdampak, dan berbagi. Nah, hal utama yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang belajar. Belajar itu apa sih? Belajar itu adalah suatu aktivitas, baik itu fisik, psikis, ataupun mental, yang bertujuan untuk menimbulkan perubahan. Tentu saja perubahan yang ke arah yang lebih baik ya. Dari definisi tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa belajar itu bisa dilakukan dimanapun, bagaimanapun caranya, di seluruh universitas kehidupan, dari siapapun. Tapi yang pasti belajar itu harus merubah diri kita menjadi lebih baik. Sebelum kita belajar, ada hal penting yang perlu kita ketahui, yaitu tentang ta'lim wa muta'alim, atau adab sebelum belajar. Adab sebelum belajar itu minimal ada 3. Pertama yaitu adab terhadap ilmu, kemudian adab terhadap guru, dan kemudian adab terhadap sumber ilmu. Adab terhadap ilmu. Adab terhadap ilmu ini yang pertama adalah tentang niat. Niat kita belajar itu buat apa sih? Di universitas kehidupan itu, apalagi zaman internet seperti sekarang ini ya, yang namanya ilmu-ilmu itu bertebaran banyak sekali. Kita mau belajar apapun mudah sekali, sangat dimudahkan sekali. Nah, hal ini membuat kita kadang-kadang menjadi tsunami informasi. Saya ingin tahu ini, saya ingin tahu itu. Akhirnya kita bingung sendiri gitu. Pada saat kita ingin mempraktekannya, kayak misalnya kita belajar parenting aja. Yang A bilang begini, yang B bilang begini, yang C bilang begini. Akhirnya kita bingung dan tidak melakukan apapun. Tidak terjadi perubahan apapun. Artinya kita tidak belajar ya, kalau tidak terjadi perubahan apapun. Nah, hal apa dong yang harus kita lakukan agar bisa terhindar dari dari serbuan tsunami informasi tadi? Pertama yang harus kita lakukan adalah niat. Niat kita belajar itu untuk apa? Perbaiki dulu niat, luruskan niat. Kemudian yang selanjutnya, seorang guru saya pernah mengatakan seperti ini. Jadi hal penting sekali yang membuat saya kemudian berubah dan tidak lagi kalap melihat ilmu-ilmu bertebaran ya. Guru saya mengatakan seperti ini. Learn is not for knowing. Learn is not for doing. Learn is not for sharing. Learn is for being. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Learn is for being. Ketika kita belajar, ternyata kita belajar itu harus, ilmu apa yang kita pelajari itu terus menjadi bagian dari kehidupan kita. Ketika kita belajar itu bukan cuma sekedar untuk tahu, tidak. Tapi ketika kita belajar, hal tersebut harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Itu penting sekali. Ketika saya menyadari hal ini, membuat saya kemudian bisa memilah-milah ilmu apa yang ingin saya pelajari, ilmu apa yang penting buat saya. Karena ketika kita mengetahui suatu hal tersebut harus membuat perubahan dalam diri saya sendiri. Itu pengalaman saya belajar ya. Akhirnya saya sekarang ketika melihat ilmu bertebaran, saya sering mengatakan, oh hal ini menarik sekali, ini keren, menarik sekali. Tapi saya tidak tertarik, maaf. Mengapa? Saya merasa bahwa hal tersebut belum menjadi bagian dari kehidupan saya. Tidak dapat menjadi bagian dari kehidupan saya, dan saya tidak being di sana gitu. Tidak menjadi bagian dari hal yang memang saya perlukan gitu. Jadi hal ini membuat saya kemudian hanya mempelajari hal-hal yang memang saya butuhkan dalam kehidupan saya. Seperti itu. Karena banyak banget hal yang dibutuhkan, juga sudah banyak banget ya. Jadi nggak usah ditambahin hal-hal yang lain gitu. Itu aja sudah wow gitu, sudah menghabiskan waktu gitu. Nah, ketika kita dalam belajar seperti ini, kita mengetahui, kadang-kadang kita juga dihadapkan ada, saya sebetulnya ini ada hal ini loh yang ingin saya ketahui loh, misalnya ya tentang parenting ini misalnya, ada hal ini loh yang sebetulnya saya pengen tahu loh. Ada orang yang mengatakan A, B, C, pengen tahu loh, tapi dari mana ya saya dapat ilmunya? Bu Septi pernah mengatakan bahwa murid siap, guru datang. Jadi jangan khawatir, ketika memang kita sudah siap, guru itu akan datang sekali, ilmu itu akan datang sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Menyiapkan diri, Bu. Mempersiapkan diri kita bagaimana agar kita layak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Hal ini berhubungan dengan core value yang tadi. Kembali lagi ya ke core value yang tadi. Ketika ilmu-ilmu tersebut menjadi bagian dari hidup kita, itu artinya kita sudah mempraktekkan ilmu tersebut. Jadi ketika kita tahu ilmu-ilmu, misalnya ilmu parenting, itu betul-betul kita praktekkan menjadi bagian dari pengalaman. Setelah menjadi bagian dari pengalaman, itu artinya kita sudah berkembang, berubah. Yang tadinya misalnya masih marah-marah gitu ya, berkembang. Dari berkembang, otomatis kita akan membuat berkarya.
Karena sudah jadi pengalaman, otomatis akan membuat karya yang tadinya misalnya marah-marahnya 100% minimal turun jadi 70%. Karya itu kan sudah berubah gitu. Dari karya, setelah membuat karya ini, kita akan membagi. Mudah sekali kita akan berbagi pada orang lain karena kita sudah tahu. Dari berbagi otomatis akan membuat dampak. Seperti itu ya. Terima kasih teman-teman, selamat belajar.